Sebelum seriesnya tayang di bulan Agustus ini, Marvel Studios di event San Diego Comic-Con kemarin ngerilis trailer dari series She-Hulk Attorney at Law, yang kali ini ngasih kita banyak kejutan menarik dengan munculnya para karakter villain dan hero yang bakal jadi cameo di series ini. Yang salah satunya adalah Daredevil alias The Good Lawyer. Paling tidak itu yang disebut di No Way Home kemarin, The Good Lawyer. So, ada cerita dan detail apa lagi yang muncul di trailer ini? Bakal kita breakdown semuanya sekaligus sama video featurette-nya. So, langsung aja, bareng gue Rian, let's explore this universe. Trailer ini dibuka dengan salah satu plot penting di series ini yang bakal jadi bagian cerita perjalanan Jennifer Walters sebagai She-Hulk, yaitu training process. Bruce Banner aka Profesor Hulk ini ngelatih Jennifer Walters untuk menggunakan kekuatan Hulk-nya dengan baik. Latihan ini dilakukan Bruce dan Jennifer di sebuah resort di tepi pantai di Meksiko yang juga jadi lokasi dari lab berteknologi tinggi punya Profesor Hulk, di mana alat-alat yang dipakai Hulk di sini adalah teknologi dari Stark Industries. Gak cuma melatih Jennifer cara menggunakan kekuatannya, Hulk juga memonitor proses transformasi dari Jen dan memastikan kalau dia bisa tetap stabil di kondisi apapun. Dan resultnya ya dia stabil-stabil aja. Nah, proses ini juga salah satunya adalah dengan ngagetin si She-Hulk ini pakai air horn kayak yang dilakukan sama Hulk di scene ini. Di scene lain kita juga ditunjukin bagaimana transformasi Jen ke form She-Hulk-nya dipicu sama perubahan emosi dari dirinya, termasuk saat dia marah, takut bahkan kaget. Dan Jennifer baru bisa kembali ke form manusianya ketika dia dalam keadaan tenang dan rileks seperti saat dia tidur. Di scene lain, Hulk juga nunjukin bagaimana keseimbangan sangat penting buat transformasinya sebagai Hulk, yang di sini dilakukan dengan ngelatih Jen untuk melakukan gerakan yoga. Dia juga mengajarkan Jennifer beberapa move yang dia gunakan saat bertarung, seperti ngelempar objek dengan jarak yang jauh, terus smashing ground atau gerakan meninju tanah, dan thunderclap atau gerakan menepuk tangan dari Hulk untuk menciptakan gelombang shockwave. Jennifer sendiri ternyata bisa melakukan semua exercise latihannya, bahkan lebih jago dari Hulk. Bahkan mereka juga latihan bertarung yang sepertinya dimenangin sama She-Hulk. So, bagaimana bisa She-Hulk lebih jago dari Hulk? Ini terjadi karena faktor Jennifer sebagai wanita. Nah, emosi kita tahu sangat penting untuk perubahan Bruce atau Jennifer mengambil bentuk sebagai monster hijau. Dan menurut studi, wanita lebih mudah mengekspresikan emosinya dibanding pria. Ini bisa membuat Jen bisa mengatur emosinya dalam mengendalikan transformasi dan kekuatannya sebagai She-Hulk dengan lebih baik. Selain itu, ini juga dipengaruhi karena pengalaman Jennifer dan Bruce yang berbeda sebagai Hulk, dimana di kasusnya Bruce, Hulk menjadi individu yang berbeda dengan Bruce. Ini karena proses transformasi pertamanya terjadi karena paparan langsung yang murni dari radiasi gamma, sehingga terciptalah Hulk dengan kondisi yang ganas yang berhubungan dengan emosinya. Dari situ, Bruce mencoba mencari cara untuk mengontrol emosinya, dan ini memakan waktu yang lama. Hingga di Avengers Endgame, Bruce menjelaskan kalau dia melakukan eksperimen lagi terhadap gamma radiation selama 18 bulan dengan nge-treat Hulk sebagai obat. Hingga akhirnya dia bisa menggabungkan Hulk dan Banner menjadi satu dan terciptalah Profesor Hulk. Makanya Profesor Hulk ukurannya agak lebih kecil dibanding Hulk pertama. Nah, kalau proses perubahan Jen menjadi She-Hulk ini diceritakan di video featurette yang dirilis kemarin, di mana perubahan Jen ini terjadi di insiden kecelakaan mobil yang dia alami bersama Bruce yang saat itu dalam bentuk manusianya. Nah, darah dari luka Bruce bercampur secara tiba-tiba ke dalam luka Jane yang membuat Jane mendapatkan transfusi radiasi gamma dari darah Hulk secara tidak sengaja, yang membuat Jane berubah bentuk menjadi She-Hulk. Nah, kondisi ini, radiasi gamma dalam darah Hulk berada dalam kondisi stabil karena eksperimen yang dilakukan Hulk selama 18 bulan tadi. Makanya She-Hulk nggak jadi monster dengan kepribadian sendiri seperti perubahan Hulk saat dia pertama kali berubah. Tapi Hulk seperti yang terlihat di trailer ini kayaknya nggak percaya kalau Jen malah bisa lebih stabil kondisinya dibanding dirinya. Nah, ini dilihat dari pengalaman Bruce di kasus Emil Blonsky saat berubah menjadi Abomination yang juga menggunakan darah Bruce sebagai bahan eksperimennya. Nah, dari situ Hulk tidak ingin kasus yang sama terjadi, makanya dia memonitor Jen dan juga melatih dia untuk menjadi Hulk yang lebih baik. Turns out, karena faktor-faktor tadi ditambah faktor Jane yang bisa lebih mengendalikan emosinya, terlahirlah She-Hulk dengan form, skill, dan juga emosi yang bisa dibilang lebih sempurna dibandingkan Hulk.
Nah, saking jagonya Jennifer, ini jadi ngebikin Profesor Hulk jadi jealous dan gondok nih. Sampai-sampai dia nonjok Jennifer di tebing sampai Jen ngacungin jari tengah ke Hulk yang disensor sama Disney. Anyway, series ini ratingnya TV-14 atau tidak diperuntukkan untuk anak-anak di bawah 14 tahun karena berisi dialog yang sangat subjektif, bahasa dan aksi kasar, situasi seksual yang intens dan juga kekerasan. So sebenarnya nggak ada masalah nih kalau Jennifer nunjukin jari tengahnya ke Profesor Hulk tanpa sensor. Cuma ya namanya juga trailer, bisa ditonton sama semua orang di YouTube. Sama aja kayak kejadian Thor bugil di Thor Love and Thunder. Jadi makanya di trailer ini disensor dulu. Anyway, Profesor Hulk nunjukin soal spandex yang jadi pakaian wajib buat Hulk karena bahan spandex ini bisa dibilang lebih elastis, kuat dan gak mudah robek. Nah, ini sangat membantu ketika Jennifer dan Hulk berubah dan menggunakan kekuatan mereka, dimana spandex ini juga menjadi bahan dasar dari kostum superhero yang bakal dipakai sama She-Hulk. Scene lainnya terlihat Profesor Hulk yang kelihatan sedih sambil bilang kalau dia bakal menerima kalau Jennifer mau balik lagi ke kehidupannya sebagai pengacara. Nah, ini nunjukin walaupun Hulk agak kesel sama Jen karena Jen lebih jago, Hulk ngerasa kalau dia punya teman senasib ketika dia latihan bareng She-Hulk. Nah, She-Hulk di sini ngerespon dengan nunjukin kita salah satu ability-nya di komik, yaitu breaking the fourth wall, yang membuat dia bisa ngobrol sama penonton dan pembacanya. Nah, karakter seperti Deadpool, Gwenpool, dan Spider-Man juga punya kemampuan fourth wall break. Tapi She-Hulk adalah salah satu karakter pertama yang udah melakukan ini, dimana dia di sepanjang komiknya beberapa kali sempat ngobrol, beradu argumen, bahkan ngancem bakal ngerobek komik pembaca kalau mereka nggak beli komiknya. So, elemen fourth wall break ini bakal membawa keunikan sendiri buat seri She-Hulk dan juga menambah unsur komedi di dalamnya lewat celetukan dan jokes-jokes dari She-Hulk saat berinteraksi dengan penontonnya. Nah, breaking the fourth wall juga semakin ditunjukin di video featurette-nya, dimana Jen ngejelasin tentang seriesnya ini ke penonton, dimana dia bilang kalau series ini bukan series yang nunjukin cameo di setiap episodenya kecuali Hulk, Blonsky, dan Wong. Dia lalu heran karena memang sepertinya series ini bakal berisi cameo di setiap episodenya. So, dengan break the fourth wall ini bakal jadi series yang lucu dan juga seru pastinya. Nah, ngomongin cameo, masih ada satu lagi nih cameo yang bakal muncul. Kita bahas di bagian belakang ya. Oke, moving on, kita kemudian dibawa ke sisi lain dari kehidupan Jennifer Walters yang diceritakan berprofesi sebagai lawyer dan bekerja untuk firma hukum GLKNH yang dipimpin sama seorang lawyer bernama Holden Holloway. Nah, GLKNH adalah sebuah firma hukum yang didirikan sama beberapa lawyer yaitu Goodman, Lieber, Kurtzberg, dan juga Holloway yang berbasis di Manhattan dan terkenal sebagai firma hukum yang pertama yang punya divisi superhuman law. Divisi ini fokus membela berbagai manusia super, makhluk supranatural, ekstraterestrial, dan juga makhluk non-human dalam berbagai case hukum, termasuk case yang berkaitan dengan personal damage dan juga pelanggaran aturan di segala teritori. Di komik, divisi Superhuman Law ini awalnya dibuat sama Holloway dengan tujuan untuk membela cucunya bernama Sasha yang jadi super kriminal dengan julukan Southpaw. Holloway kemudian merekrut Jennifer Walters yang sudah dikenal sebagai superhero sekaligus pengacara, sekaligus untuk menjadi role model bagi Sasha dan bisa mengarahkan dia ke arah yang benar. Nah, di komik, She-Hulk terlibat dalam banyak urusan hukum dengan makhluk aneh, alien, dan superhero. Bahkan dia juga sempat terlibat di pengadilan kosmik bernama Magistrati yang berada di bawah pengawasan The Living Tribunal. Di scene trailer ini Holloway menunjuk Jennifer untuk menjadi wajah dari divisi superhuman yang baru mereka mulai nih, firmanya di kantornya. Dan sepertinya ini terjadi karena perubahan Jen menjadi She-Hulk yang dilihat dari dialog di mana Jen bilang kalau dia lebih suka menjadi anonymous lawyer atau lawyer yang tidak dikenal. Dimana ini bisa disimpulkan kalau sebelum menjadi She-Hulk, karir Jen ini bisa dibilang gak dilirik-lirik banget sama Holloway dan bahkan hanya jadi pengacara belakang yang tidak muncul di publik atau di persidangan. Nah, baru setelah dia menjadi She-Hulk, ini malah dimanfaatin sama Holloway untuk mendirikan divisi baru dan mengangkat Jen menjadi wajah dari divisi ini. Kasus pertama yang ditugaskan ke Jen adalah membela Emil Blonsky di dalam persidangan. Walaupun dia nggak mau karena Emil Blonsky ini sebelumnya sudah pernah mencoba untuk membunuh Bruce, sepupunya. Nah, Emil Blonsky di series ini akhirnya bakal disidang karena kejahatannya. Dia dulu sempat ngancurin fasilitas militer dan wilayah Harlem ketika berubah menjadi Abomination. Nah, kasus-kasus seperti ini sebelumnya sepertinya ini nggak punya kejelasan. Orang-orang dengan manusia super sepertinya nggak ada hak di mata hukum. Padahal Emil Blonsky di mata hukum harusnya juga dia dapat hak bela. Malah dijatuhin hukuman sepihak sama pemerintah Amerika dengan mengurungnya langsung ke dalam penjara tanpa ada proses sidang. Nggak ada lawyer yang mau membela. Karena ya siapa juga yang mau membela si monster ini ya. Hingga akhirnya Holloway membuka divisi baru dan mulai membuka kasus-kasus di mana terdakwa yang memiliki kaitan dengan kekuatan super akan mendapatkan hak belanya oleh law firm GLKNH. Dan Emil Blonsky mungkin adalah kasus pertamanya kantor ini.
Nah, untuk kasus Emil Blonsky ini jadi viral dan jadi perhatian publik karena She-Hulk menjadi pengacara yang membela Blonsky. Padahal Emil Blonsky ini musuhnya sepupunya Hulk. Kasus Blonsky ini sepertinya juga punya hubungan dengan Sorcerer Supreme Wong yang terlihat di salah satu scene Wong datang ke kantor GLKNH dan bertemu dengan She-Hulk. Wong bilang kalau dia hanya menjawab panggilan dari kekuatan yang lebih tinggi. Nah, dari sini bisa disimpulkan kalau Jennifer memanggil Wong ini untuk dimintai keterangan tentang kasusnya Emil. Apalagi Wong menjadi orang yang melatih Emil bertarung dengan membawanya ke fighting club Xia Ling di film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Tapi Wong di sini agak bete dan bilang kalau dia hanya menjawab panggilan dari ancaman tingkat tinggi. Dan Jen mencoba menjelaskan kalau dia hanya bertugas berdasarkan buku, di mana buku ini adalah buku hukum Amerika. Tapi Wong justru salah paham dan ngira buku itu adalah buku sihir The Book of Vishanti yang sebelumnya sempat muncul di film Doctor Strange 2 yang punya fungsi untuk memberikan penggunanya apapun yang mereka butuhkan untuk mengalahkan lawan mereka. Di scene lainnya, Wong juga terlihat bersama dengan Jennifer berada di penjaranya Emil Blonsky, di mana Wong terlihat duduk di meja dengan mic di atas mejanya. Nah, ini sepertinya adalah proses sidangnya Emil Blonsky yang pengadilannya dipindah ke dalam penjaranya Emil karena agak menakutkan ya kalau harus ngebawa Emil ke ruang persidangan sebenarnya. Nah, Wong di sini sepertinya menjadi saksi yang akan meringankan Emil karena Wong melihat progres Emil yang cukup baik ketika dilatih sama dirinya. Di sana kita juga bisa melihat semacam suntikan serum yang didapat di dalam koper dengan logo radioaktif, yang salah satunya punya jarum yang bengkok. Ini sepertinya adalah jarum yang dipakai untuk mengambil darah Emil Blonsky untuk kepentingan penyelidikan yang dibutuhkan sama She-Hulk. Dan jarum yang bengkok ini adalah percobaan pertama di mana kulit Abomination tidak segampang itu untuk ditembus dengan jarum suntik seperti ini. She-Hulk yang bakal terlibat di divisi Superhuman Law ini otomatis bakal ketemu dengan berbagai macam manusia super dari mulai superhero sampai villain. Sehingga ini membuat series She-Hulk ini bisa memunculkan berbagai macam karakter cameo dari komik Marvel dan juga beberapa diantaranya sudah muncul di teaser ini. Dan mungkin setiap episode kita akan menemukan satu atau mungkin dua Easter eggs atau cameo yang muncul dari karakter-karakter yang sudah kita kenal. Atau yang belum tentunya. Nah, seperti Titania, super villain kuat yang jadi musuh dari She-Hulk yang terlihat berantem sama She-Hulk di ruangan pengadilan. Yang saat itu kemungkinan sedang memproses case yang berhubungan dengan Titania atau orang yang relate dengan dirinya. Dimana momen ini mungkin jadi momen pertama kalinya mereka bertemu dan saling bermusuhan satu sama lain. Karakter ini diperanin sama aktris Jamila Jamil yang di komik dia bernama Mary McPherson. Awalnya diceritakan sebagai wanita biasa yang sering dibully. Suatu ketika di event Battle World dia bertemu dengan Dr. Doom yang menawarkannya untuk mendapatkan kekuatan super. Dr. Doom kemudian bereksperimen dengan Mary dengan menggunakan teknologi alien yang ditenagai dengan badai kosmik. Nah, eksperimen ini berhasil dan membuat dia menjadi manusia super yang punya kekuatan superhuman strength dan juga durability. Sejak itulah Mary mengambil nama baru sebagai Titania dan menjadi seorang villain untuk membalas orang-orang yang menyakitinya dulu. Berikutnya ada 4 orang yang memakai senjata super buat ngelawan She-Hulk yang di sini bisa nge-refer ke tim super villain Wrecking Crew. Nah, Wrecking Crew ini di komiknya adalah tim super villain yang terdiri dari 4 narapidana. Dirk Garthwaite, mantan petugas konstruksi, dokter fisika Elliot Franklin, tentara bernama Henry Camp, dan buruh tani bernama Brian Kaluski. Awalnya mereka mendapatkan kekuatannya saat mereka memegang sebuah senjata linggis yang tersambar petir, di mana gelombang listrik dari petir itu akhirnya mengubah DNA mereka dan menjadikan mereka sebagai manusia dengan kekuatan super strength. Mereka lalu menggunakan kekuatan super mereka untuk menjadi villain, menggunakan berbagai alat konstruksi untuk beraksi dan mengambil nama baru sebagai julukannya. Dirk sebagai Wrecker dengan senjata linggis atau crowbar, Elliot sebagai Thunderbolt dengan senjata bola penghancur gedung, Henry Camp sebagai Bulldozer dengan senjata helm konstruksi baja, dan Brian sebagai Pile Driver dengan senjata sarung tangan baja. Dan senjata-senjata ini bisa kita lihat digunakan di dalam trailer ini. Senjata ini kalau kita perhatikan punya semacam rune atau memancarkan sebuah energi yang misterius yang sepertinya bersumber dari resource di luar bumi. Dari cahayanya dan runnya ini, senjata ini mirip seperti kayak gelangnya Kamala ya. Bisa jadi senjata-senjata ini punya hubungan dengan Nur Dimension, atau bisa juga ada hubungan dengan teknologi alien seperti Chitauri misalnya, yang di Spider-Man Homecoming ini diperdagangkan di black market dan dipakai untuk melakukan kejahatan oleh berbagai kelompok kriminal. Terlepas dari senjata itu berasal dari dimensi lain atau tidak, series ini mungkin akan mengetis dengan kelompok kriminal baru yang akan bertanggung jawab dalam perbuatan berbagai senjata magis dan juga alien yang bisa dipakai sama para kriminal-kriminal ini. Nah, di MCU ada banyak kelompok kriminal dan mafia yang bertanggung jawab soal perdagangan senjata khusus di MCU. Seperti kelompok Vulture yang bertanggung jawab menciptakan berbagai senjata dari aset Avengers dan teknologi Chitauri dari Battle of New York. Terus ada kelompok Ten Ring yang sekarang dipimpin sama Xia Ling yang mendanai berbagai aksi terorisme dan perdagangan senjata.
Lalu kelompok Power Broker di Madripoor yang dipimpin sama Sharon Carter yang juga menjual aset senjata, informasi, barang legal, dan sampai Super Serum Soldier. Juga ada kelompok rahasia yang muncul di series Hawkeye yang melelang berbagai macam barang dari Avengers Compound. So bisa saja salah satu dari kelompok ini akan menjadi dalang di balik munculnya senjata super para kriminal. Dan di sini membawa ancaman baru yang jadi concern bagi The Odyssey mengurus soal keberadaan senjata berbahaya dan juga keberadaan manusia super. Nah, pindah ke scene lainnya, kita kemudian bisa melihat dua karakter Marvel yang hangout sama She-Hulk. Salah satunya manusia dengan tanduk banteng yang refer ke karakter Man-Bull. Man-Bull aka William Torrance adalah manusia hybrid banteng yang bisa berubah karena serum mutagenik yang berisi enzim banteng yang diciptain sama anak buah karakter McClane bernama The Professor. Man-Bull sendiri adalah villain dari Daredevil dan banyak melakukan penculikan untuk The Professor yang dijadikan sebagai objek eksperimennya. Lalu ada pria berkumis dengan kostum matador yang nge-refer ke karakter Manuel Eloganto alias The Matador. Di komik dia diceritakan sebagai matador terkenal yang di satu momen karirnya ini hancur. Ini membuat dia bersumpah untuk balas dendam ke dunia dengan menjadi kriminal dan akhirnya menjadi musuh dari Daredevil. Lanjut, ada seorang pria yang melompat bebas dari gedung GLKNH yang ngancurin mobil tepat dia mendarat. Ajaibnya, karakter ini nggak luka sama sekali dan bisa jalan kayak orang normal. Nah, dari kekuatannya, pria ini bisa nge-refer ke karakter Mr. Immortal. Dia adalah seorang superhero yang mendapatkan kekuatan dari entitas kosmik bernama Dead Urge yang membuat dia punya keabadian alias gak bisa mati dan bisa nge-heal semua luka-lukanya dengan cepat. Berikutnya ada seorang pesulap yang muncul di pengadilan, di mana karakter ini bisa nge-refer ke karakter Lee Gardiner alias The Magician. Dia adalah seorang pesulap yang pernah menculik The Wasp untuk membuat Giant Man cemburu. Di pengadilan itu ada seorang hakim yang punya kemampuan shape-shifting menjadi bentuk alien yang bernama Judge Price. Karakter ini kalau di komik bisa nge-refer ke Montgomery H. Price, seorang lawyer bawahan dari Mephisto yang mencoba membuat She-Hulk dan para superhero lainnya untuk menjual jiwa-jiwa mereka ke Mephisto dengan memberikan mereka berbagai imbalan. Lanjut, scene lainnya memperlihatkan kita monster kecil dengan gigi dan juga kuku tajam yang dihadapi sama She-Hulk dan Wong di sebuah teater. Ini bisa aja adalah monster vampire yang kalau ngomong-ngomong soal vampire, karakter ini mungkin mengambil referensi dari karakter Baron Blood. Awalnya, Baron Blood ini dikenal sebagai manusia bernama John Falsworth yang kemudian berubah menjadi vampire setelah berusaha mengontrol kekuatan dari Dracula. Nah, di teater ini, di belakang Wong kita bisa melihat sebuah portal yang memperlihatkan daerah gunung bersalju yang mengingatkan kita sama pegunungan Undagor yang jadi tata Undagor milik Chthon. Nah, monster ini bisa jadi berasal dari Undagor dan mungkin diciptain sama Chthon atau anak buahnya untuk menyerang She-Hulk dan juga Wong. Lastly, di trailer ini kita bisa melihat dua pria berkostum yang bakal muncul di sini, yaitu Frogman. Frogman adalah pria dengan kostum warna hijau kuning mirip karakter Kick-Ass dengan dua senter di kepalanya yang menyerupai mata kodok. Di komik, Frogman alias Eugene Patilio adalah anak dari seorang inventor gagal bernama Vincent Patilio yang jadi super villain dengan kostum kodok yang mampu membuatnya melompat jauh dan akhirnya dikenal sebagai Leapfrog. Eugene lalu mewarisi kostum Leapfrog ayahnya dan menggunakan kostum itu untuk menjadi superhero dengan nama Frogman. Nah, kalau di komiknya, suit Frogman bisa membuatnya melompat jauh. Di versi seriesnya ini, kostum Frogman ini bisa membuat dia terbang dengan roket pendorong mirip kayak suit Iron Man. Nah, di ending trailer kita dikasih big surprise dengan kemunculan karakter berkostum dengan dua senjata baton. Siapa lagi kalau bukan The Groot Lawyer Matt Murdock alias Daredevil yang sebelumnya muncul di film Spider-Man No Way Home. Di sini kita bisa melihat Daredevil dengan kostum original Yellow Black Red, di mana di komiknya kostum ini dibuat sama Matt dengan menggunakan jubah tinju ayahnya dulu yang dimodifikasi sedemikian rupa untuk menjadi kostum superhero. Kostum ini lalu digunakan sama Matt untuk menjadi vigilante dan superhero dengan julukan Daredevil. Sembari dia menjalankan firma hukumnya dengan Foggy Nelson dan juga Karen Page. Nah, di komik, Jennifer Walters dan Matt Murdock pertama kali diceritakan ketemu saat Jennifer membela Steve Rogers yang dituduh terlibat dalam kematian seorang pria bernama Sam Fogler di tahun 1940. Nah, di sisi lain, Steve juga nunjuk Matt Murdock sebagai pengacara penuntut di case ini untuk membuat pengadilan ini jadi adil. In the end, case ini berhasil dimenangkan sama Jennifer setelah mereveal mastermind dari case ini dan membuat Steve akhirnya terbebas dari tuduhan pembunuhan. Nah, cerita-cerita yang sama mungkin bakal diadaptasi di seriesnya, di mana Jennifer dan juga Matt Murdock ini awalnya saling kenal ketika mereka saling berlawanan di pengadilan. Di momen itu, Jennifer Walters bisa jadi belum tahu kalau Matt Murdock adalah Daredevil. Nah, Matt sepertinya akan nge-warning Jennifer yang membela beberapa villain yang mungkin sudah dijebloskan sama Matt ke dalam penjara, yang bikin konflik antara si Jen dan juga si Matt ini. Nah, sampai akhirnya seperti yang kita lihat di trailer, mereka berdua kemudian bertemu dengan persona superhero mereka, dan ini bisa menjadi momen awal untuk teaming up ke depannya di MCU antara She-Hulk dengan Daredevil.
Nah, kemunculannya di series ini akan menjadi debut awal bagi Matt Murdock sebagai superhero Daredevil di Marvel Cinematic Universe, yang cerita dan juga aksinya mungkin akan sedikit ditis di series ini sebelum akhirnya dia bakal lanjut ke series solonya Daredevil Born Again. Dan mungkin masih ada karakter-karakter cameo yang masih rahasia yang bakal muncul di series ini. Kita tungguin aja seriesnya bakal tayang di Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 2022 ini. So itu dia yang perlu kalian tahu di trailer kali ini. Nah, kita tunggu nih bagaimana serunya series ini. So, kalau kalian punya teori atau mungkin kalian excited sama series ini atau enggak, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya guys ya. So thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Jangan lupa cari kita di TikTok dan di Instagram breakdown.universe, dan gue juga sering live di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.